Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Touch my mind with your mercy, that I may think mercifully. Touch my heart with your mercy, that I may love unconditionally. Touch my eyes with your mercy, that I may see your mighty works and praise you. Touch my ears with your mercy, that I may listen to your holy words and live it. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Touch my lips with your mercy, that I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I may go swiftly to those in trouble. Touch me, Jesus, make me an instrument of your mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena sekarang kami masuk ke episode 5 di mana kami akan membicarakan tentang koronka kerahiman ilahi. Berkatilah kami ya Bapa, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami bisa lebih fokus dan lebih memahami pengajaran ini. Mampukan kami untuk menimba rahmat-Mu melalui doa koronka nanti, baik untuk kami sendiri maupun untuk mereka yang kami doakan. Semoga melalui doa koronka, baik kami maupun mereka yang kami doakan, bisa lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa atas belas kasih dan kemurahan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Bapak Ibu, Saudara-saudari, para devosan yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi di episode yang baru, episode yang kelima. Dan sekali ini kita akan membicarakan tentang koronka kerahiman ilahi. Tapi sebelumnya kita akan mengulang sedikit tentang apa yang telah kita bicarakan di episode yang lalu ya.
tentang gambar kerahiman ilahi. Bapak Ibu masih ingat apa peran gambar kerahiman ilahi ini? Yang pertama, gambar kerahiman ilahi adalah wadah yang diberikan Yesus kepada kita untuk menggali rahmat, ya. Banyak rahmat yang disediakan bagi kita, ya. Dan yang kedua, gambar kerahiman ilahi ini mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan perbuatan belas kasih, perbuatan murah hati kepada sesama kita yang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam keluarga, di tempat usaha, di kantor, atau di dalam masyarakat. Ya, Bapak Ibu masih ingat semua ya? Baik. Terus diingatkan lagi tentang sinar-sinar yang ada. Sinar putih atau pucat ya, bukan putih. Pucat itu melambangkan menguduskan atau memurnikan jiwa-jiwa. Sedangkan sinar merah melambangkan menghidupkan jiwa-jiwa, ya. Dua arti sinar tersebut. Dan sinar-sinar tersebut disebut sinar-sinar kerahiman, ya. Dan Bapak Ibu masih ingat tentang janji Kristus, janji Yesus di dalam gambar kerahiman ilahi ini. Yang pertama, janji umum, bahwa gambar ini sebagai wadah atau tempat di mana kita bisa mohon rahmat, ya. Banyak rahmat yang disediakan. Yang kedua adalah janji khusus, ada 3. Yang pertama, bahwa kita tidak akan binasa. Kedua, kita akan maju dalam menuju kesucian di dalam hidup ini. Yang ketiga, kematian yang baik atau yang bahagia. Baik, ada 3 janji khusus dan 1 janji umum. Selanjutnya, bagaimana kita menghormati gambar kerahiman ilahi? Apakah kita hanya datang pada gambar tersebut, membungkukkan badan sebagai tanda hormat? Tentunya tidak ya. Tidak cukup itu. Tetapi paling sedikit, kalau Bapak Ibu atau devosan kerahiman ilahi ketemu gambar kerahiman ilahi ini di gereja, mendekatilah, datang ke hadapannya dan membungkuk sambil mendoakan doa singkat. Misalnya, Yesus, Engkau andalanku, atau demi sengsara Yesus yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya. Apa saja yang singkat, mungkin dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya. Apa saja boleh, tapi singkat saja, dan kita memberikan hormat bungkuk. Tetapi menghormat kepada gambar kerahiman ilahi, ya, hormat dalam tanda kutip, itu artinya dalam hidup kita selalu mengandalkan Allah. Ya, dalam hidup kita kita selalu mengandalkan Allah. Itu artinya kita menghormati. Yang kedua, di dalam hidup ini kita selalu peduli kepada sesama kita. Ya. Kita selalu memperhatikan, membantu, ya. Dan ini sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, perlu latihan, ya, dari yang kecil-kecil, ya. Dan kalau dalam latihan itu masih mengalami kesulitan, maka Bapak Ibu bisa juga dengan datang kepada gambar kerahiman ini jam 3 petang misalnya, dan di situ merenungkan sengsara Yesus. Sering-sering merenungkan sengsara Yesus akan membuat kita lebih gampang, lebih mudah berbuat belas kasih. Ya, karena dengan merenungkan sengsaranya, ya, kita menjadi sadar berapa besar, ya, betapa besar kasih Allah kepada kita, ya, orang-orang berdosa ini. Dan terasa kesadaran kita ini membuat kita menjadi terharu, ya, akan
kerahimannya kepada kita, akan belas kasihannya, akan kemurahan hatinya kepada kita. Dan untuk merasakan keharuan ini biasanya kita bersyukur dan berterima kasih. Dan wujud nyata daripada syukur dan terima kasih adalah perbuatan belas kasih. Itu wujud nyatanya. Ya. Baik, sebelumnya kita masuk ke doa Korinka ya, tentang Korinka kerahiman. Saya ingin men-sharingkan satu hal tentang gambar kerahiman ilahi. Bapak Ibu sekalian tentu masih ingat saya cerita bahwa tahun 2000 saya dan Esther diberi gambar kerahiman ilahi. Ya, ini gambarnya ya. Nah, gambar ini waktu itu belum dibingkai. Ya, setelah Pak Stephen Lake memberikan pelajaran tentang devosi kerahiman ilahi, kami baru sadar bahwa itu gambar tentang devosi kerahiman ilahi. Dan kami bingkai. Kebetulan waktu saya ke Australia, saya dapat orang jual kata-kata Jesus I trust in you, ya. Saya pasang di bawahnya, ya. Saya pasang di bawahnya sehingga lengkaplah gambar kerahiman ilahi ini. Dan pada saat kita mengadakan pesta kerahiman ilahi, ya, misa pesta kerahiman ilahi pertama kali di Santo Andreas, saya memakai gambar ini, ya, untuk dihormati oleh seluruh umat. Jadi gambar ini dipasang di altar, ya. Dipasang di altar, kemudian oleh pastor, ya, imam yang membawa perayaan Ekaristi itu didupai, ya. Kemudian juga dipercikin air suci. Ya, itu kejadiannya pada saat kita menghormati, memberkati gambar kerahiman ilahi, ya. Dan para umat juga membawa gambar masing-masing, ya. Dan juga ada gambar-gambar yang kami bagikan pada saat itu. Nah, tahun berikutnya sama, saya juga membawa gambar kerahiman ini. Dan ada kejadian yang saya mau sharingkan sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu lihat, inilah altar Santo Andreas, ya, gereja Santo Andreas. Cukup tinggi, ya, ada beberapa tangga di situ. Nah, gambar kerahiman ilahi ini terpasang di samping altar. Pada saat misa sudah mau mulai, kira-kira beberapa menit lagi, nggak tahu kenapa gambar ini bisa merosot jatuh dan meluncur sampai ke depan tempat duduknya umat, mentok di situ, ya, karena ada kursi. Wah, saya pada saat itu jadi panitia juga. Ada di depan gereja, tapi saya mendengar suara jatuh dari altar. Saya tahu, wah, saya lihat gambar kerahimannya yang jatuh. Saya bilang sama Esther, waduh, kalau pecah gimana ya? Kita kan mau memercikin sama mau mendupai gambar itu. Ketakutan kita jadinya. Akhirnya saya segera lari ke depan, dan gambar ini jatuhnya tertelungkup, ya. Jadi gambarnya enggak kelihatan, kacanya enggak kelihatan. Dan saya ambil gambar itu dan saya lihat, ternyata tidak ada yang rusak. Sama sekali enggak ada. Kacanya pun tidak pecah. Ya. Bingkainya dari logam juga tidak terjadi hal apa-apa yang ini. Jadi utuh semua. Itu suatu mujizat, ya. Bagi saya suatu hal yang luar biasa, di mana beberapa menit lagi misa mau mulai dan gambar ini jatuh tapi tidak rusak sama sekali. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi dan tujuannya apa, tapi yang saya tahu bahwa Yesus mengirim malaikat-malaikatnya melindungi gambar ini. Ya, itulah yang terjadi. Gambar ini kami ambil dan kami pasang kembali di altar dan misa langsung dimulai pada saat itu juga. Ya, itu sekedar sharing saya tentang gambar kerahiman ilahi ini, dan mujizat betul-betul terjadi pada gambar ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang Korinka kerahiman ilahi, ya. Ada 15 kali Yesus berbicara kepada Suster Faustina tentang Korinka, ya. Di kota Vilnius, ya. Kalau bahasa Polandianya Wilno, ya. Di Lituania sekarang, ya.
Teks Koronka disampaikan oleh Yesus pada tahun 1935. Tetapi sebelumnya, Suster Faustina mengalami suatu penglihatan yang ajaib. Begini ceritanya. Aku melihat sinar cemerlang dan di tengah-tengahnya tampak Allah Bapa. Cemerlang ini, di antara bumi dan sinar cemerlang ini, aku melihat Yesus terpaku pada salib sedemikian rupa sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, Ia harus memandang melalui luka-luka Yesus. Dan aku mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi. WHF 60. Jadi kita lihat ya, itu penglihatan daripada Suster Faustina. Dia melihat Allah Bapa ya. Di antara bumi dan sinar cemerlang tadi yang Allah Bapa ada Yesus. Jadi pada saat Allah memandang dari atas ke bawah ke bumi, yang dilihat Allah Bapa adalah Yesus. Mau mengatakan bahwa Yesus melindungi kita ya di hadapan Bapa. Allah melihat bagaimana Yesus membela kita, bagaimana Dia sengsara, bagaimana Dia wafat di kayu salib demi kita. Itulah yang Allah lihat. Sehingga itulah yang memberi kita keselamatan, ya. Jadi Faustina mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi, ya, itu maksudnya. Baik, tentang peristiwa doa Koronka, itu juga terjadi pada suatu hari, malam hari ya. Ketika aku berada di kamar, aku melihat malaikat pelaksana murka ilahi. Ia mengenakan pakaian yang menyilaukan, wajahnya sangat cemerlang. Di bawah kakinya ada segugus awan. Dari awan itu ledakan petir dan halilintar meluncur ke arah tangannya. Dan dari tangan ini, petir serta halilintar itu keluar. Dan kemudian mereka menyambar bumi. Ketika aku menyaksikan tanda murka ilahi yang siap menyambar bumi ini, aku mulai memohon kepada malaikat itu untuk menangguhkannya sejenak. Dan dunia akan menyesal. Tetapi permohonanku hampir tidak ada artinya terhadap murka ilahi. Sesaat kemudian aku melihat Tritunggal yang Maha Kudus. Kuasa keagungannya menembus jiwaku dalam-dalam, dan aku tidak berani mengulangi permohonanku. Pada saat itu juga, aku merasakan dalam jiwaku kuasa rahmat Yesus yang ada di dalam jiwaku. Ketika aku menyadari rahmat ini, serta-merta aku direnggut ke hadapan tahta Allah. Aku mulai mengajukan pembelaan kepada Allah untuk dunia dengan kata-kata yang didengar dalam hati. Itu semua ada di dalam PHF 474. Ketika aku berdoa dengan cara ini, aku melihat ketidakmampuan sang malaikat. Ia tidak mampu melaksanakan hukuman adil yang setimpal dengan dosa-dosa itu. Belum pernah sebelumnya aku berdoa dengan kekuatan batin seperti yang kulakukan waktu itu. Di BHF 475. Keesokan harinya, ketika aku memasukin kapel, aku mendengar suara ini dalam hati. Setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajar kepadamu kemarin. BHF 476. Sesudah aku mengucapkan doa itu,
Dalam jiwaku aku mendengar suara ini. Doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendaraskannya selama 9 hari dengan menggunakan rosario dengan cara sebagai berikut. BHF 476. Baik, kita sampai di sini dulu ya. Cara berdoa koronka nanti kita akan teruskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, lihat bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana Yesus mengajarkan Faustina cara berdoa koronka. Ya. Pada malam itu, ya, ketika Faustina berada di dalam kamar, ia melihat malaikat pelaksana murka ilahi, ya, yang mau melaksanakan hukumannya. Faustina berdoa agar malaikat itu menangguhkan, ya, menunda dulu hukuman tersebut. Tetapi permohonannya, ya, hampir tidak ada artinya, ya, terhadap murka ilahi itu. Karena malaikatnya tetap mau melaksanakan murka tersebut. Tetapi tiba-tiba, ya, jiwa Faustina mendapat kuasa rahmat Yesus, ya. Dan dia juga mendengarkan bisikan bahwa dia harus berdoa. Dan doa yang diajarkan adalah doa koronka, ya. Baik, kita lanjutkan dengan doa koronka. Nah, ini adalah rosario koronka, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih. Yang asli dari Polandia, medali dari ada Yesus, gambar Yesus dengan kedua sinarnya. Di baliknya gambar salib dengan kedua sinarnya, ya. Di sini ada berbeda sedikit dengan doa yang kita biasa pakai untuk rosario. Butir yang satu di sini tidak ada. Dari itu kita mulai doa koronka dengan butir yang di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita doa mulai dengan doa Bapa kami, ya. Dilanjutkan dengan doa Salam Maria. Setelah selesai doa Salam Maria, kita lanjutkan dengan doa Aku Percaya, ya. Credo para Rasul. Selesai doa Aku Percaya, kita lanjutkan dengan Bapa yang kekal, ya, di sini. Ya. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Lanjut dengan butir-butir yang lain, ini ada 10. Biasanya doa ini Salam Maria kita doakan. Tetapi sekarang kita karena doa koronka diganti jadi Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. 10 kali. Kembali lagi pada doa Bapa yang kekal, ya. Butir-butir Bapa kami ini diganti jadi Bapa yang kekal sampai terakhir di sini, ya. Baru kita doakan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. 3 kali, ya. Setelah itu tutup. Di dalam doa koronka ini, karena didiktekan oleh Yesus sendiri, kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi di dalam doa ini. Seandainya ada doa permohonan, ya, doa permohonan atau ada sesuatu intensi tertentu, kita ajukan sebelum kita mulai dengan doa koronka ini. Atau setelah selesai kita doa koronka, kita bisa juga doa permohonan, ya. Jadi sebelum atau sesudahnya. Baik, itulah secara singkat bagaimana kita tahu cara berdoa koronka ini, ya. Dan doanya sangat singkat. Kalau doa rosario mungkin sekitar 20 menit, 25 menit. Kalau ini bisa kira-kira 8 menit sampai 10 menit, ya, kurang lebih.
Di sini ada sedikit perubahan pada saat itu ya. Pada tanggal 29 Juli 2010, setelah berkonsultasi dengan banyak pihak termasuk Monsinyur Ignatius Suharyo, tadinya kata pemulihan dari ya di dalam doa Bapa yang kekal tadi diganti menjadi perdamaian untuk ya. Itu hanya sekedar informasi saja ya, Bapak Ibu tidak perlu mengingat ini karena sekarang doanya semua sudah menggunakan pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya, baik. Kejadian-kejadian ya, doa Koronka ya. September, untuk pertama kali Koronka dikaitkan dengan janji keselamatan kekal untuk semua orang yang menderaskannya. WHF 687. Oktober, Yesus meminta supaya semua suster dan anak asrama berdoa Koronka selama 9 hari untuk memohon agar Allah mengampuni Polandia. BHF 714 ya. Memang pada saat itu Polandia lagi perang ya lawan tentara dan mereka berdoa untuk Polandia supaya Polandianya tidak hancur ya. November ya. Pada saat November janji Yesus, semua orang yang berdoa Koronka akan dilindungi kerahiman ilahi khususnya pada saat ajal. BHF 754. 9 Desember, Tuhan berpesan supaya Koronka didaraskan menjelang pesta kerahiman. BHF 796. 12 Desember, Yesus menyuruh Faustina berdoa Koronka dekat seorang wanita yang menghadapi ajalnya. BHF 811 ya, BHF 811. 26 Desember, sebagai penitensi, Faustina disuruh berdoa Koronka. BHF 847 848. Memang jarang-jarang kita dengar bahwa ada imam yang memberikan penitensi ya setelah kita mengaku dosa ya di sakramen tobat. Imam itu memberikan penitensi doa Koronka. Kecuali pertama imam tersebut juga tahu benar tentang doa Koronka. Yang kedua umat yang disuruh melakukan penitensi sendiri mengerti doa Koronka. Jadi memang tidak semua pastor atau imam melakukan itu. Biasanya ya kalau tidak doa Bapa Kami, doa Salam Maria atau doa-doa yang ada dalam puji syukur ya. 9 Februari, dengan mendaras Koronka engkau mengantar umat manusia semakin dekat kepadaku. BHF 929. Nah, kita harus sering-sering mengajak teman-teman atau siapa saja untuk berdoa Koronka. Dan doa Koronka ini sangat mudah dipelajari karena dengan berdoa Koronka kita mengantar umat tersebut kepada Yesus. Inilah yang membuat hati Yesus senang ya. Berdoa Koronka, ajarkanlah banyak umat agar mereka bisa berdoa Koronka ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, perkenalkanlah gambar kerahiman ilahi, perkenalkanlah doa Koronka. Tanggal 22 Maret, Faustina berdoa untuk seorang muda yang menjelang ajal. Ia mendengar perintah, daraskanlah Koronka itu. BHF 1035. Ceritanya begini, pada saat itu ada seorang muda menghadapi ajal dan dia sangat sulit ya untuk pergi ke rumah Bapa. Mungkin dia perlu didoakan dan pada saat itu Faustina
diminta oleh Yesus untuk berdoa untuk anak muda ini. Dan Faustina berdoa, dan setelah berdoa, Faustina menggunakan salib yang dia pakai untuk didekap kepada dada anak muda tersebut. Dan dia mendengar perintah, daraskanlah koronka. Dan selesai dia mendaraskan itu, anak muda itu meninggal dengan wajah tersenyum. Ya, itu ceritanya. Selanjutnya kita lihat tanggal 22 Mei. Ya, ada tanaman kering, Faustina berdoa koronka sampai Allah memberikan hujan. Ia berdoa selama 3 jam tanpa berhenti. Sebelum makan malam, langit ditutup dengan awan tebal dan hujan lebat turun ke atas bumi. BHF 11:28. Coba kita lihat. Jadi doa koronka ini tidak serta-merta kita doa satu kali terus kita merasa itu sudah selesai. Kadang-kadang seperti yang Suster Faustina alami, untuk memohon hujan dia perlu 3 jam untuk berdoa terus-menerus. Dan pada saat itu Polandia pada musim kering yang panjang, sehingga banyak tanaman yang mati, tanaman kering, sehingga banyak tanah-tanah gersang yang jadi retak-retak ya semua. Tapi dengan doa yang tekun ya, doa koronka selama 3 jam, akhirnya turun juga hujannya. Tanggal 28 Januari, Yesus memberikan janji sehubungan dengan koronka. BHF 1540-1541. Februari, Faustina disuruh berdoa untuk seorang pendosa yang sedang menjelang ajal. Banyak setan menunggu jiwa itu. BHF 1565. Ya, Faustina berdoa untuk seorang yang pendosa, di mana di sekeliling pendosa itu banyak roh-roh jahat sudah siap-siap untuk mengambil jiwa si pendosa ini. Dan Yesus minta agar Faustina berdoa untuk dia. Dan waktu doa koronka didaraskan, satu persatu setan-setan tersebut mendesis dan pergi. Dan akhirnya si pendosa itu meninggal dengan tenang. Ya. Bulan Mei, Faustina terbangun karena badai yang dahsyat ya. Bulan Mei 1938, Faustina terbangun karena badai dahsyat, dan sebelum selesai berdoa koronka, badai sudah berlalu, badainya sudah berhenti. BHF 1731. Baik, itu adalah sebagian daripada cerita doa koronka ya. Masih ada sebagian lagi yang akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, pada episode berikutnya, episode yang terakhir. Semoga Bapak Ibu rajin berdoa koronka, karena satu syarat untuk berdoa koronka adalah ketekunan. Waktu saya ke Polandia sama Ibu Esther, saya tanya kepada suster di kongregasi suster-suster Bunda Maria Kerahiman. Saya tanya sebagai devosan, berapa kali kita harus berdoa koronka setiap hari? Mereka bilang minimal 1 kali, ya, minimal 1 kali. Dan biasanya otomatis setelah itu kita akan menambahnya sendiri ya, karena begitu mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga rajin melakukan itu, banyak berdoa koronka ya, banyak memberi contoh kepada orang-orang lain. Dan koronka ini sangat praktis ya. Dan
Yesus selalu memenuhi janji-janjinya. Ada beberapa teman saya, mereka yang sungguh hidupnya menghormati kerahiman ilahi. Mereka juga meninggal dengan bahagia, dengan damai. Sebelum saya tutupin episode ini, saya mau sharingkan satu pengalaman saya. Ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu mungkin, di mana saya diminta oleh seorang perempuan ya dari paroki Santo Andreas untuk berdoa untuk mamanya. Mamanya sudah di rumah sakit di Siloam ya, Tangerang. Dan dia bilang ke saya, mamanya sudah lebih dari 1 minggu di rumah sakit itu. Dan sakitnya sudah sangat berat, tetapi tidak meninggal, tidak. Dan perempuan ini tahu bahwa saya dan Esther dan juga teman-teman berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dia bilang begini, Pak Haryanto, saya mau minta doakan ibu saya yang ada di rumah sakit. Doa apa? Saya bilang. Doa koronka, dia bilang. Karena dia merasa bahwa doa koronka ini sangat ampuh. Cuman dia bilang, dalam keluarganya yang Katolik cuman dia sendiri, anak perempuan ini. Sedangkan papa mamanya semua itu orang Kristen. Saya bilang, apa mamanya mau didoakan doa koronka karena dia Kristen? Dia bilang, waktu mamanya masih sadar, itu minta diputar lagu-lagu tentang kerahiman, ya lagu-lagu kerahiman. Sudah itu minta gambar kerahiman, ya. Saya bilang, oh itu permintaan ibu. Ya, dan dia bilang, saya sudah bilang ke ibu akan ajak teman-teman datang untuk berdoa koronka dan menyanyikannya. Oh begitu ya, saya bilang. Ya, kapan kita bisa ke sana? Terus kita bikin janji, akhirnya kita pada hari hanya kita ke sana. Saya ajak beberapa teman, ya. Kami masuk ke rumah sakit tersebut, ke ruangan tempat si ibunya sakit, dan ibunya kelihatannya sakit berat, mungkin semacam sakit kanker atau apa. Pokoknya sudah kelihatannya dokter sudah pasrah ya, menyerahkannya kepada Tuhan katanya. Tetapi ibu ini masih bisa mendengar. Pada saat saya masuk ke ruangan itu, ada anak-anaknya ya yang lain dan juga ada suaminya. Saya agak kaget karena saya kenal suaminya. Ternyata dia adalah salah satu teman main tenis saya ya. Saya dulu suka main tenis juga di Bimantara ya, di Greenfield, dan ini adalah teman main tenis saya. Saya nyapa dia, saya bilang, ini istri? Iya, dia bilang. Saya bilang, saya diminta oleh anakmu untuk berdoa koronka dan menyanyikan. Dia bilang, iya, saya juga sudah menyetujui, dia bilang begitu. Ya akhirnya saya dengan teman-teman, saya bilang kita berdoa koronka, ya kita nyanyi lagu Yesus Engkau Andalanku, kita berdoa koronka, 10 butir terakhir baru kita nyanyikan ya dalam lagu ya, dan teman-teman setuju ya. Akhirnya kami lakukan itu semua, dan pada saat kami melambungkan lagu Yesus Engkau Andalanku, kelihatannya si ibu agak bergerak dan seolah-olah dia senang itu ya, dia senang dan bereaksi. Dan anaknya melihat saya kasih ngangguk aja, artinya saya bilang tenang saja ya, tidak apa-apa. Dan saya juga bawa gambar kerahiman ilahi, saya taruh di samping ranjangnya dia. Dan di situ kami doa, 10 butir terakhir kami nyanyikan dan selesai. Selesai itu kami pamitan, kami pulang, dan 2 hari kemudian saya ditelepon sama putrinya. Dia bilang, Pak Haryanto, ibu saya sudah meninggal.
Ya, terima kasih. Saya bilang, ya itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan semua. Saya bilang, ya syukurlah ya bisa meninggal dengan tenang dan baik. Nah, itulah yang terjadi pada pengalaman beberapa tahun yang lalu itu, 10 tahun lalu. Ya, pada saat itu kami berdoa Koronka ya. Nah, itu dan bukan kepada mereka yang beriman Katolik, tetapi juga pada mereka yang tidak Katolik. Yang penting kita mendapat izin ya, mendapat izin dari yang bersangkutan atau dari keluarganya. Itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Bapak dan Ibu juga banyak mengalami hal-hal yang baik seperti tadi. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga banyak pengalamannya dan bisa di-sharingkan nanti. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa untuk bagian pertama dari episode kelima ini. Semoga apa yang telah dijelaskan tentang doa Koronka ini mampu membawa kami lebih dekat lagi kepadamu dan membuat kami lebih fokus dalam menimba rahmat-rahmat-Mu, terutama rahmat kerahiman-Mu. Mampukanlah kami lebih tekun dalam berdoa Koronka, terutama bagi mereka yang sakit dan menjelang ajal, agar mereka bisa dipulihkan kembali kesehatannya, dan bagi yang dipanggil betul-betul telah dipersiapkan dengan baik dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.